لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang pertama, perkataan ini kita tidak pernah dapatkan di dalam Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkataan ini tidak bisa kita jadikan rujukan atau landasan untuk ikut nimbrung dalam perpolitikan. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat bagaimana terjadi kepemimpinan di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar, di zamannya Uthman, Ali dan khalifah-khalifah yang lainnya, maka kita mendapatkan yang memilih mereka adalah orang-orang soleh di antara mereka. Yang memilih mereka untuk berbaiat kepada mereka adalah orang-orang di antara orang-orang yang baik, orang-orang yang mengerti pemerintahan. Seperti ketika Abu Bakar di baiat menjadi khalifah, maka di situ tampillah sahabat-sahabat mulia Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya, yang kemudian mereka sepakat Abu Bakarlah yang memimpin kita. Yang kata para ulama, memilih pemimpin bukan kewenangannya semua manusia. Karena kalau menjadi wewenangnya semua manusia, maka inilah yang terjadi. Apa yang terjadi? Maka banyak di tengah kita di zaman sekarang ini orang-orang yang tidak mengerti kepemimpinan itu memilih pemimpin. Siapa yang akan menjadi pemimpin mereka? Bahkan kalau ditanya, kenapa kau pilih nomor 1? Kadang dia pelongo-pelongo. Saya juga tidak tahu. Saya tadi dikasih uang 100.000 satu amplop, kemudian dikasih sembako, makanya saya pilih dia. Coba bagi Pak, tanya kalau orang nanti pemilihan itu ada namanya serangan. Nah, itu Pak. Jadi susah kita mau dipilihkan pemimpin yang jujur amanah karena subuh-subuh injak disuruh maki buat dosa. Tidak diambil Ustaz karena godaan uang merah itu sangat berat. Apalagi kalau ada mie berasnya dengan gulana dengan minyana, ai ibu-ibu tidak mentong kutusuk Pak. 10 kali kutusuk itu nanti. Jadi memang susah zaman rahmatullah. Kemudian nasihat buat kita semuanya, mungkin orang ini, dai ini tidak membaca hadis Nabi SAW berkaitan dengan munculnya pemimpin. Dan mereka tidak membaca sejarah. Sejak dahulu Pak, sudah ada pemimpin-pemimpin. Contoh misalnya, Bani Israel. Bani Israel ini ratusan tahun mereka ditindas oleh Fir'aun. Dihinakan oleh Fir'aun. Allah munculkan pemimpin untuk mereka Fir'aun. Disembelih anak-anak mereka, dihinakan istri-istri mereka, diperbudak mereka Bani Israel. Karena kenapa? Kita tahu perjalanan Bani Israel, mereka adalah umat-umat pembangkang. Kita tahu dari perjalanan Bani Israel, mereka ini adalah orang-orang durhaka kepada Allah. Kita tahu di zamannya Bani Israel, mereka banyak membunuhi para nabi dan rasul. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqun kadzabatum wa fariqun taqtulun. Apakah setiap kali ada nabi dan rasul datang kepada kalian, kalian berselisih, berpecah belah, di antara kalian meninggalkan sombong, meninggalkan nabinya, dan di antara kalian membunuh nabi itu. Makanya tidak salah Allah pilihkan Fir'aun untuk Bani Israel karena pembangkangan mereka, karena kerusakan akidah mereka, karena mereka kata Allah, mereka menjual ayat-ayat Allah untuk mencari dunia. Jadi zaman rahmatullah, kalau ada orang berbicara ini dan itu, perkataan siapa yang kita dengarkan? Kalau ada orang mengatakan ini dan itu tentang syubhat perpolitikan ini, maka wahyu yang mana kita jalankan? Makanya zaman rahmatullah, inilah yang dinasihatkan para ulama ketika terjadi fitnah, bencana, perselisihan, gontok-gontokan seperti ini. Dai fulan mengatakan demikian, dai fulan mengatakan demikian, dai ini memprovokasi umat, pilihlah ini dan pilihlah itu, dan tidak patut. Zaman rahmatullah, perpolitikan itu ada bahasa memilih dan memilah di podium-podium yang mulia ini, tidak patut. Karena kita sudah membaca
keterangan orang-orang soleh, para ulama kita. Yang mana mau kita dengarkan? Wahyu yang Allah wahyukan kepada kita. Perkataan-perkataan ulama Rabbani yang telah hidup di zaman fitnah yang pernah ada. Ataukah orang-orang yang ada yang akan menjadi di antara sebab kehancuran umat ini? Tentunya kita mendengarkan wahyu-wahyu Allah. Tuntunan-tuntunan Nabi SAW. Karena inilah jalan keselamatan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada kita, kalau kalian nanti mendapatkan orang sudah saling berhadapan, orang saling mengangkat pedang mereka, maka pergilah kalian ke gunung. Gembalakan domba-domba kalian. Patahlah pedang-pedang kalian. Menetaplah di dalam rumah-rumah kalian. Jangan ikat nimbrung dengan fitnah yang ada. Masya Allah ikhwan. Mungkin tidak sampai akal kita. Tapi inilah tuntunan wahyu. Lihat sahabat Uthman. Ketika beliau sudah mulai orang-orang memboikot rumahnya, mengelilingi rumahnya, maka beliau tidak memerintahkan sahabatnya yang lainnya untuk memerangi muslim yang lainnya. Tidak, jamaah rahmatullah. Karena fitnah ini akan bergejolak. Dan ketahuilah, fitnah ini kenapa bergejolak? Karena di sana ada manusia yang tidak sabaran. Kemudian yang kedua, fitnah ini bergejolak karena ada dai-dai yang memprovokasi. Kemudian yang ketiga, fitnah ini bergejolak karena orang-orang tidak tazabbut dalam perkara tersebut. Sehingga para ulama mengatakan fitnah itu selalu dibawa oleh orang-orang yang tergesa-gesa, orang kajili-jili. Orang yang tidak memiliki kesabaran. Lihat itu Pak, orang yang suka menghina pemimpin, orang yang mencela pemimpinnya. Di antaranya ada orang bukan seorang muslim. RR namanya, tidak usah saya sebutkan. Yang sekarang ini dia bukan seorang muslim, Pak. Dia bahkan seorang ateis, tidak ada agamanya. Yang pandai berbicara, pandai memukau orang-orang dengan bahasanya. Yang banyak orang muslim yang suka dengannya. Banyak orang muslim yang gemar mengikuti bahasanya. Yang dimana orang ini suka mencela pemimpin kaum muslimin. Ikut nimbrung orang muslim mencelanya, menghina tidak boleh. Nabi SAW melarang kita suka mencela, memaki. Tidak boleh, zaman rahmatullah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, adapun haknya kalian tunaikan. Sementara haknya kalian minta kepada Allah. Nabi SAW melarang kita untuk suka mencela, menghina pemimpin. Tidak boleh. Andaikan pemimpin ini muncul, maka dia muncul dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Dan kalau muncul dengan takdir dan izin Allah, mungkin kita mengatakan inilah hukuman. Sebagaimana Bani Israel mengatakan, ya Rabb, kami di dunia dan engkau di langit. Bagaimana kami tahu engkau ridho kepada kami atau kau marah dengan kami? Kata Allah, kalau saya ridho kepadamu, saya akan berikan pemimpin yang baik. Dan kalau saya murka kepadamu, maka saya akan berikan pemimpin buruk kepadamu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, siapa yang melepaskan baiat dari pemimpin, ingat zaman rahmatullah, kalau ada hari ini orang yang mengatakan, pemimpin saya bukan si fulan, saya tidak menganggapnya pemimpin, maka Nabi SAW mengatakan siapa yang melepaskan baiat dari pemimpinnya, maka mata maitatan jahiliyah. Sungguh dia telah mati, kalau nanti dia mati dalam keadaan matinya orang jahiliyah. Hati-hati ikhwan. Ini penegasan dari Nabi SAW. Jangankan pemimpin muslim yang kita masih membelanya, orang kafir saja. Antum harus tahu orang kafir. Kafir zimmi, kafir mu'ahadan, kafir musta'manan. 3 kafir ini tidak boleh dibunuhi. Bahkan Nabi SAW mengatakan siapa yang menyakiti kafir zimmi, siapa yang mengambil haknya kafir zimmi, maka saya nanti pada hari kiamat menjadi musuhnya. Ini nasihat warning kepada siapa? Kaum muslimin. Maka bagaimana lagi dengan pemimpin yang masih muslim? Para sahabat ketika mendengarkan, kelak nanti kalian akan dipimpin seorang pemimpin yang bengis, pemimpin yang zalim, pemimpin yang banyak menumpahkan darah. Hati-hati mereka adalah hati-hati syaitan di wujud-wujud manusia. Para sahabat mendengarkan hadis ini, ya Rasulullah, bolehkah kami mengangkat senjata kepada mereka? Bolehkah kami memerangi mereka? Tidak, kata Nabi SAW, ma aqamu fikum sholat, selama mereka mendirikan sholat. Tidak boleh, jamaah. Tidak boleh. Ini nasihat dari mana? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW menasihatkan kepada kita umatnya, kalau kita masih mengaku umatnya Nabi, kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Nabi SAW, adalah bagaimana mengikuti arahan beliau ketika terjadi fitnah seperti ini. Jangan ikut nimbrung. Tidak usah berkomentar ikhwan. Doakan saja. Perbaiki diri tak. Sampaikan kepada manusia di podium-podium dimanapun kita berada. Karena hari ini menjelang pemilihan semakin kencang itu memang Pak, semakin kencang. Dan banyak orang yang terprovokasi. Mau tahu nggak dia berkomen? Kata lagi limangku berkomen.
Ya, penggiat media sosial hati-hati berkomen, khususnya yang sudah paham ini. Dan nanti zaman rahmatullah ya tidak sedikit kata para ulama, ini ada yang bagus. Dan terakhir mungkin boleh mengatakan al-fitnatu idza waqa'a ajazal al-uqala fiha an dafil sufaha. Ketika terjadi fitnah menimpa umat ini, maka tidak ada seseorang yang bisa selamat darinya kecuali orang-orang yang memiliki ketajaman akal berdasarkan Quran dan Sunnah dan sibuknya dia dengan beramal soleh. Artinya apa? Dia tidak mau ikut nimbrung dengan lisannya, dengan mencaci memakinya, apalagi dengan tangannya, apalagi dengan menyokong dengan dana. Tidak usah ikhwan. Karena kenapa? Biasanya habis perpolitikan mas kembali baik-baik itu. Yang tadinya gontok-gontokan, yang tadinya saling caci memaki, di podium-podium mereka saling mensindir, saling menghina, tahu-tahunya masuk juga di pemerintahan. Jadi jangan Pak. Jadi Masya Allah, sejarah berulang Pak, sejarah berulang. Dan kalau kita ingin kembalikan posisi kaum muslimin hari ini, tidak akan pernah menjadi baik sampai mereka menjadi baik. Tidak akan menjadi pemimpin yang soleh di tengah-tengah mereka sampai mereka mensolehkan diri mereka sendiri. Dan saya ingin ulangi, kalau ada hari ini orang yang menghina pemimpinnya, mencaci pemimpinnya, kemudian mengkudeta pemimpinnya, berusaha memprovokasi manusia, maka pada hakikatnya kalau dia mati nanti, apa kata Nabi SAW? Dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Hati-hati ikhwan, hati-hati. Ini tidak boleh sama sekali kita kemudian terjatuh dan terprovokasi dengan media sosial yang ada. Adapun zaman rahmatullah menjelang perpolitikan ini, pemulihan ini, kita ini di tengah-tengah banyaknya kerusakan, kita banyak istighfar dan bertaubat. Mudah-mudahan dengan istighfar dan taubat ini Allah pilihkan nanti pemimpin yang terbaik buat kita. Allah pilihkan yang amanah dan jujur. Mungkin ini Pak ya, artinya ya kalau ada provokasi-provokasi, kita kantor saja dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan ini sebenarnya bagus. Kata para ulama, sudah seharusnya di zaman banyaknya fitnah ini, semua dalil-dalil yang berkaitan dengan fitnah itu sudah mulai disampaikan. Karena menjelang hari kiamat, bukan cuma banyaknya gempa, bencana, termasuk menjelang hari kiamat banyaknya huru hara, banyaknya orang gontok-gontokan, banyaknya orang caci maki. Makanya Nabi SAW menasihatkan ketika terjadi musim seperti ini, orang sudah mulai gontok-gontokan, maka larilah kalian ke gunung-gunung kalian, pelihara domba-domba kalian, di sanalah kalian beribadah dan tutup pintu rapat-rapat rumah kalian. Makanya kalau ada yang mau bahas politik, bilang ke Afwan, lagi sibuk kah? Ada kesibukanku. Daripada kita ikut nimbrung gibah, mencaci maki, ingat lisan kita ini akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah Jalla Jalaluhu.